Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dulur-dulur di Kang Oprek Channel. Pada video kali ini kita akan memperbaiki kipas angin merek Kris lagi ya. Cuma ini yang model tower ya, tower fan. Nah, ini berdiri modelnya lur. Dan ini untuk tipe kipasnya ya, 65 watt, made in Tiongkok. Oke dulur, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, nyalakan notifikasinya ya lur. Kipas angin ini keluhannya dulur-dulur mati total ya, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Oke lur, langsung kita tes dulu ya. Coba colokan power on. Nah, ini posisi sudah masuk ya, strumnya sudah dicolokin, pijit on, nggak ada tanda-tanda kehidupan lur, tidak ada yang berfungsi ya tombolnya. Langsung kita bongkar, simak terus videonya lur. Dan ini penampakan yang sudah dibongkar ya lur. Ini model apa namanya ya, mainboardnya ya, modulnya ya sama seperti kipas Miyako ya. Ini cuma buat sensor speed 1 2 3. Kemudian yang beda cuma ada kabelin aja nih, yang ke kontrol atas ya. Dia modelnya kayak layar sentuh atau apa sih ini, dicolek doang ini kayaknya lur ya. Ya kurang lebih seperti ini penampakan dalamnya. Ini Kang Oprek sedikit jelaskan ya buat dulur-dulur pemula yang mungkin mau membongkar nih kipas. Kalau buat pemula biasanya ini rada ruwet ya, karena skrupnya se-RT banyak lur skrupnya. Nih kalau di videoin bisa panjang durasinya. Ini posisi yang pentingnya aja ya, biar nggak salah. Di sini kita sama-sama belajar ya. Nih pertama yang dibongkar tutup atas ini lur. Jadi cuma apa ya, dicongkel ya dari sini, dicongkel noh, modelnya kayak gini bawahnya dicongkel nih, langkah awal. Kemudian ada skrup di sini nih. Ini satu ngunci ini. Dan pertama ya dibuka dulu skrup belakang ini ya lur. Nih skrup belakang. Terus kemudian dicongkel tutup ininya. Nah, kemudian di sini ada satu skrup ya nih. Skrup ini, kemudian skrup ini nih pengunci yang depan ini nih. Nah, itu ada lubangnya. Nih yang ini nih lur. Nah, itu dibuka juga. Jadi di dalam ini ada dua ini ya. Dua skrup kalau nggak salah. Ini 1 2 3 sama ini lur nih. Nih 3 skrup. Nah, baru kemudian jangan bongkar bagian belakang ini dulu ya. Ini bagian ini biarkan aja dulu nih, bagian yang casing ini nih. Ini diabaikan dulu. Terus bongkar skrup sini lur nih. Setelah atasnya kebuka, tutup atasnya ya. Nih di sini ada skrup satu nyempil, ini kadang-kadang bikin ruwet. Kalau yang nggak tahu dipaksa patah ntar. Nih di sini ada skrup buat buka tutup depannya ya. Mana nih nyempil nih skrupnya. Nah bentar lur, waduh jungkir balik. Nih ini di bawah sini ada skrup tuh ya. Nah, kemudian selanjutnya tinggal nyongkel pinggir-pinggir ininya ya nih. Pinggir-pinggir sini. Kiri kanan ya nih dicongkel. Nah, kalau udah kebuka begini baru bongkar bagian belakangnya lur nih. Nih bagian yang kap ini ya. Ini skrupnya berapa biji ya nih? Tuh, banyak. Pokoknya skrup-skrupnya dibongkar, udah tinggal ditarik.
ke belakang, gampang biar nggak ribet. Kalau yang baru bongkar biasanya mumet nyari posisi klip sama skrupnya ya. Nah, setelah skrup belakang ini dipretelin ya, yang buat buka cover belakang ini lur, jangan langsung ditarik. Ada yang ketinggalan nih, di bawah ini ada pengunci skrup juga ya, baut nih 2 nih di bawah kakinya. Nah, pokoknya kiri kanan nih, dia harus buka bagian ininya dulu ya nih, tatakannya ya. Ini bukanya gampang karena di bawah cuma pakai model klip aja ya. Waduh, ini susah sih kalau dimiringin ya. Coba kita miringin nih, biar sama-sama tahu lah apa kita miringin. Nah, tuh ada 4 klip ya, yang ini nih lur. Nah, 4 klip. Sebentar. Nih 4 klip ini nih. Ini tinggal ditekan aja ya. Ditekan terus ditarik, ini tatakannya lepas. Buat buka skrup bagian bawah ya. Ada 2 biji. Nih. Nah, kalau udah skrup kedua ini kebuka, baru tinggal ditarik ininya. Oke, kita lanjut ke pengecekan ya. Ini langkah awal. Cek aja dulu kabel-kabelnya. Siapa tahu cuma kabelnya doang yang putus lur. Jadi nggak usah kemana-mana dulu pengecekannya. Kabel inputnya berarti nih warna biru sama coklat ya. Kita tes dulu apakah nyambung. Nah, ini bunyi yang coklat terus yang biru. Oke, kabelnya berarti nggak putus. Lanjut ke pengecekan sikring, apakah putus? Sikring hidup lur. Oke nih lur, jeroannya sudah keluar. Cukup buka 2 skrup ini ya nih. Cuma 2 biji skrupnya nempel. Nah, ini baru kita periksa, cek. Ini elko ini sepertinya gelembung ya nih. Ini lihat dari bawah. Input tegangan 220. Ini gelembung atau enggak, coba digoyang. Korosi ini lur. Belum gelembung banget. Cuma ini kakinya korosi ya. Kita deketin biar jelas. Nih elko tuh kakinya korosi. Coba nanti kita ganti dulu ya. Ini biasanya sebelahnya juga korosi ya. Coba kita cek dulu. Elko 400 volt ya nih. Nah, ini penampakan yang rusaknya ya lur. Ini bisa dilihat yang elko 2 biji yang 400 volt ini 4,7 mikro. Kakinya bener korosi, ini satu. Kemudian sebelahnya juga korosi ya. Nih. Ini udah mau patah nih tuh. Terus satu buah resistor ini ya. Nih, ini juga korosi juga. Ini warnanya sebenarnya merah, hitam merah ya. Cuma kalau di kamera kayak kelihatan coklat. Ini karena udah kena panas ya. 2 kilo ini ukurannya mungkin. Ini dikarenakan Kang oprek gak ada stok partnya ya. Ini yang ini nih elko 400 volt. Biasanya ada sih di bekas-bekas charger ya, bekas-bekas charger HP.
Terus kemudian yang ini nih lur, satu lagi switching regulator ya, IC switching regulator nih. Sebentar kita deketin dulu nih. Nih yang ini takutnya mati juga ya, ntar udah diganti elko masih nggak nyala juga. Biasanya ini bisa juga rusak sih. Jadi biar lebih gampang ya dulur-dulur, kita suntik aja tegangan 5 voltnya ya pakai charger HP. Ini karena yang 5 volt itu buat nyuplai ke arah sini ya, nih ke arah mainboard atas ini nih kontrolernya. Nah yang ke arah sini nih, ini tegangannya 5 volt yang ke arah IC ini nih. Ini bisa pakai charger HP yang ukurannya ya kira-kira 1 ampere ya lah ampernya. Nih ini ada charger bekas juga tuh, 1000 miliampere 1 ampere. Kalau ini 1 ampere sama 2 ampere nih, bisa pakai bekas charger gini ya. Pakai yang ini aja lah 1 ampere. Oke lur, simak terus videonya. Ini penampakan charger yang udah dimodif ya lur. Ini outputnya merah 5 voltnya, dan ini negatifnya ya. Terus ini input 220 bolak balik. Ini bongkar aja lah dalamannya nih biar pada tahu nih. Ini kalau yang nggak mau ribet ya langsung disambung di sini nggak apa-apa lur. Cuma ini biar lebih rapi aja ya nih. Terus untuk ininya nih outputnya ya, kalau yang nggak mau ribet juga langsung aja pakai USB dipotong ya lur. Cuma berhubung di sini Kang Oprek nggak punya kabel USB bekas ya, jadi ini di solder saja nih ujung ininya buat outputnya. Ini nanti nih kita lem dulu ya. Ini chargernya sudah dirakit ya lur, dipasangin ke power supply-nya. Nah ini posisi chargernya Kang Oprek taruh sini aja ya, ini biar kena hembusan angin juga, jadi lebih adem nih, nggak panas kalau kipasnya nyala. Kemudian ini dicoak, dibolongin buat kabelnya ya, kabel input 220 sama output 5 voltnya nih. Nah ini jalur input 220 nya ya, ini diambil dari sini plus minusnya, positif negatifnya lur. Kemudian untuk jalur 5 voltnya, nah ini berhubung kabel yang nggak nyampe ya lur, jadi dipotong aja nih dari sini. Ini patokannya kalau nyari jalur 5 voltnya nih setelah melewati IC regulator 7905 ini kan inputnya dari IC switching ini biasanya antara nggak tahu 12 atau 16. Kemudian setelah melewati IC regulator 7905 dia turun menjadi 5 volt. Nah ini jalurnya nih, ini di sini keterangannya nggak ada ya, ini ketutup lem di sini. Ini dibalik saja di sini. Nah yang paling pinggir sini positifnya ya lur nih. Sebentar kita zoom dulu biar nggak salah. Nah ini positifnya, terus yang kedua ini yang ini negatifnya nih. Nah ini ditarik aja jalurnya ke belakang sini. Nah ini positifnya ya, ini jalur positif nih yang ini nih. Nah kemudian yang sebelahnya itu ini jalur negatifnya nih yang ini lur, kalau dibalik dari atasnya. Pokoknya potong aja kabel inilah biar nggak puyang malur. Ini penampakan yang disambungnya begini nih. Nah ini udah di solder ya, Kang Oprek solder. Ini yang garis merah negatif, yang polos putih ini positif ya. Ini selanjutnya tinggal dirapihkan ya lur.
Oke dulur, ini kabelnya sudah dirapihkan ya, diikat pakai kabel tis. Kita coba tes dulu. Nah ini kan harusnya ada bunyi ya, nit gitu ya lur. Nih di sini ada saklar ya nih. Ditekan dulu biar nggak panik ya lur. Nih. Nah ini udah bunyi. Biasanya kalau udah bunyi gini berarti strum udah masuk ya ke modul atas. Ini ntar kita jepit dulu ya, karena ini nggak bisa muter ya, baling-balingnya seret tuh kalau ininya nggak di apa, nggak diganjel. Sebentar Kang Oprek ganjel dulu. Ini diganjel pakai klip ya, klip ini nih. Nah ini lancar tuh. Ini karena kalau rem ini ya ketahan sama tutup cover belakang ini ya lur nih, dia kesodok jadinya ngangkat ke atas ininya. Nah ini kita coba on kan. Aduh licin lagi tangannya lur. Nah ini speed 1, speed 2, kemudian speed 3. Nah oke mantep lur. Ini nanti kita rakit dulu ya lur, kita pasang dulu semua cover-covernya, dibersihkan dulu ininya untuk pengetesan lebih lanjutnya. Proses perakitan alhamdulillah telah selesai lur. Skrupnya sudah dipasang semuanya ya, 1 RT. Ini tinggal kita tes aja ya lur. Mudah-mudahan awet. Coba di on kan dulu. Ini masukkan powernya. Nah sudah bunyi. Kemudian kita tekan ya on. Temperatur ruangan 30 derajat. Dicek speednya. Ini speed 1, speed 2, speed 3. Oke kenceng. Terus modenya ini kita tes. Ini mode angin sepoi-sepoi ya. Ini mode tidur mungkin. Eco berfungsi ya. Coba swing. Nah oke lur, udah mantap ya. Ini udah bisa geleng-geleng kiri kanan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, nyalakan notifikasinya biar dapat update terbaru video dari Kang Oprek ya lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.